Jadi ada besi yang kita bikin jadi kayak berapa nih, segi 6 ya. Terus nanti kita ambil deh potongan terumbu karang yang masih hidup. Ini yang matinya ya, ini contohnya aja. Nanti yang hidup itu nanti kita ini tempel di sini. Oke, nanti tempel, dikasih kabel putih sini kayak gini, baru deh kita bawa jaring ini ke dalam laut. Ya, nanti dia banyak nih. Jadi nggak hanya satu, ini bisa sampai 10, nanti diikat-ikat lagi. Biasanya itu dalam waktu 3 tahun itu udah banyak banget ikan-ikan yang singgah di area ini ya. Rada keras dan bahaya ini guys. Oke, misi sudah. Nah, itu dia ya. Selanjutnya, ini ada beberapa ancaman lain di laut. Siapa yang pernah nonton film Nemo? Aku. Nontonnya Nggak tahu ya? Aku tahu. Kalian harus, yang belum nonton, bagusnya nonton. Karena filmnya itu bagus. Tapi kalian bisa lihat ini, bisa lihat ada ilmunya di sana. Jadi contohnya di film itu ada nggak suara paus diiniin? Ada ya. Kayak mana suaranya paus? Kayak kuda. Gimana? Itu katanya. Nanti kalian bisa cek di YouTube ya, suara paus ya. Nah, suara paus ini gede banget. Karena tugasnya adalah untuk komunikasi sesama paus. Ya. Jadi, woi gitu. Jadi kayak kalau misalnya diterjemahkan bahasa manusianya, woi makanan woi di sini ya. Gitu. Ya. Tapi dia malah kayak gitu. Itu frekuensinya luas banget ya. Kalau misalnya ada paus nih dekat sini nih, ini paus. Terus kalian lagi nyelam di sini, dia bunyi, itu bisa pecah itu. Telinga, Ya, gendang telinganya bergendang, enggak. Pecah. Oke, selanjutnya ada lumba-lumba. Gimana bunyi lumba-lumba? Kayak tikus terjepit. Yang tadi itu kambing itu ya. Iya, itu emang kambing. Nah, jadi lumba-lumba juga berbunyi. Tapi sayang banget, sekarang bunyi-bunyi mereka ini sudah terkalahkan sama bunyi kapal yang gede-gede. Oh, bunyi kapal gimana? Jadi kayak bunyi suara motor racing. Oke, udah. Nah, jadi nanti kalau nggak tahu suaranya gimana kapal bisa cek di YouTube ya, tapi tetap pesan. Nah, ini jadi kemajuan manusia itu bikin komunikasi hewan-hewan ini terganggu. Nah, ada juga masih orang-orang yang buang sampah. Sabar, nanti dulu. Nanti dia ini buangnya ke sungai dan akhirnya berujung ke laut ya. Nah, ada lagi yang paling bikin kesel adalah ada beberapa nelayan ketika dia lagi pakai jaring kayak gini nih ya, terus biasanya kusut tuh ya, karena dia gampang kusut biasanya jaring-jaring ini, tapi dia nggak bawa lagi balik ke darat, tapi dibuang ke laut dan akhirnya nih ya, karena jaring-jaring ini bakalan terlihat seperti ubur-ubur ya. Bagi ini kan makanannya ubur-ubur, jadi dikira itu ubur-ubur, makanya Sedih dia coy. Iya kan, kasihan. gitu. Dia minta ini dibantu. Ya. Tapi yang motor kenapa Kasihan nggak banget. bantuin? Itu ada banyak banget hewan-hewan yang Nggak terjebak dibantuin, kayak kasihan. gini. Itu kayak Oke. jatuh dalam itu loh. Iya. Nah, Jangan bikin ya, kalian kamera semua ini kayak Iya. Enggak, ini TikTok. Ini TikTok.
Kamu di ininya FYP ya. Gak punya akun. Oke, selanjutnya adalah ke sebelah sini semua. Ya. Kapalnya tuh dia Boleh video tapi harus fokus ya. Ya. Nah, di sini Mister. misal tadi kalian masih ingat nggak kantong kresek itu berapa lama dia bertahan di alam? 100 450-an tahun. 200 tahun. 20 tahun. Nah, dia kan ini deh yang lebih gampang deh, styrofoam. 500. Nah, styrofoam ini kan gampang banget hancur ya di laut ya. Ya. Jadi ketika kalian makan di pantai misalnya kayak gini itu dibuang sembarangan dan akhirnya sampah plastiknya sampai ke laut. Di laut dia akan ketemu sama gelombang, sama arus, sama terumbu karang, dan akhirnya sampah styrofoam itu jadi kecil-kecil kayak gini. Namanya mikroplastik atau plastik kecil. Ya. Ben beda. Kamu tadi Nah, udah plastik gini kecil ini, apa udah berhenti? plastik kecil ini disangka sama ikan kecil adalah